ini ada melakukan aksi di Kejaksaan Agung. Dan hari ini kita live. Kita minta dengan hormat bahwa negeri kita ini penuh dengan budaya. Jadi bapak-bapak, tolong buka pintu dan kita berdialog. Kaget-kaget masih dari jauh kita sudah dihadiri. Secara etika ini tidak etis bagi kami. Secara etika ini tidak etis bagi kami. Mohon maaf bapak-bapak kepolisian, sama sekali kami sangat menjunjung bapak-bapak. Tapi dengan cara-cara seperti ini kasihan, kami kayak dihadap. Demo pertama, kedua di situ. Untuk itu tidak bicara panjang lebar, karena kasus ini sudah terang benderang. Hari ini Buki Markus sudah bawa tas. Buki Markus sebagai perpanjangan suap untuk kasus ini. Sudah ada. Saya pernah digoda oleh Bukim. Saya berangkat ke Jakarta untuk suap kasus ini karena saya yang melakukan demo pertama. Tapi saya tidak tergiur dengan itu. Dan saya sampai hari ini dan detik ini tidak pernah stop melakukan aksi. Karena bagi saya keadilan itu harus diutamakan. Kalau hari ini kita bicara hoax, silakan lapor kami ke polisi, ada susah apa. Jangan main caman-caman. Nanti kecaman sampai lulus malah kita. Karena jangan tangkap orang punya perbuatan, hubungan kekeluargaan kita menjadi usah. Kita lapor adalah mantan direktur PT Kalwedo. Kita bukan lapor Bupati Maluku Barat Daya. Harus kita tunjukkan dulu ini persoalan. Kita bukan lapor yang bersangkutan secara pribadi. Lalu konsolidasi kekeluargaan untuk hubungan kita menjadi retak. Ini apa di negeri ini? Kita lapor adalah mantan direktur PT Kalwedo 2012 dan 2015. Itu harus paham dulu. Jangan mengkotak-kotakkan kita di negeri ini. Karena bukan hari ini saya kaget, Pak. Saya berulang kali melakukan aksi di Ambon, Pak. Intimidasi kiri kanan jalan, Pak. Orang-orang saya selama itu jalan juga diintimidasi. Dan hari ini saya tahu mereka punya posisi seperti apa. Saya bukan kaget. Kalau hari ini kita bicara bohong di negeri ini, laporkan kami kepada pihak yang berwajib. Itu intinya. Dan kalau hari ini yang Ki Markus sampaikan adalah proses ini adalah suap, kejaksaan sebagai kelembagaan, silakan lapor. Apa susahnya? Ini bicara soal institusi negara, Pak. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Buki Markus bahwa ada proses penyuapan yang merupakan perpanjangan Buki Markus, silakan lapor. Karena itu sudah mencoreng kelembagaan ini. Tidak susah. Tapi jangan bermain skenario. Kita ini manajemen konflik, kita ini manajemen skenario juga kita paham. Kita sangat paham. Untuk ketua masyarakat Maluku, masyarakat Maluku Barat Daya, dengan hati yang jujur saya mau sampaikan bahwa hari ini yang kita tuntut kelembagaan kejaksaan ini adalah memanggil mantan direktur PT Kalwedo 2012 dan 2015. Bukan kita suruh panggil Bupati Maluku Barat Daya. Soal jabatan itu saya ada urusan di barang ini. Catat itu saya bilang. Dan yang berikutnya, kita tidak lapor itu beliau secara pribadi. Lalu mengkotak-kotakan kita secara orang keluarga di sini menjadi hubungan menjadi rusak. Siapa yang bikin rusak hubungan keluarga yang beda ini? Biar Tuhan dan leluhur yang tahu. Apa yang tadi disampaikan oleh Bram bilang bahwa
Meskipun kita sedikit, meskipun satu orang, kita tidak pernah mundur. Banyak proses kasus di Maluku Barat Daya yang harus kejaksaan lihat. Yang berikut, di negara ini kita semua ini nonton dan ketahui ada kasus yang 2015 baru terbongkar tahun ini. Lalu pertanyaannya, waktu 2015 itu mana? Penegak hukumnya di mana? Apakah sumur sudah kering? Jangan tunggu habis masa periode atau masih berkuasa jadi hukumannya tumpul ke mereka. Bos, negara ini sudah terambus. Kalau tidak senang dengan apa yang kita sampaikan, ada berunsur fitnah atau bohong, hoax, silakan lapor di bapak-bapak polisi ini dong. Mohon maaf bapak-bapak polisi, kami sangat menghargai, kami berurusan yang di dalam. Bapak-bapak begitu, saya punya kesetiaan begitu tinggi dan kami junjung itu. Tapi mohon maaf, kami tidak bermaksud ada salah paham dengan bapak-bapak. Kami berurusan yang di dalam. Jadi saya kira tidak panjang lebar. Saya mau tantang itu kejaksaan yang apa yang disampaikan oleh teman saya Puki Markus pada beberapa hari lalu yang melakukan demo itu, bahwa beliau sendirilah yang merupakan perpanjangan tangan untuk amankan kasus ini. Yang susah tuh, ada sebut berapa orang kelembagaan itu. Kalau memang mampu hoax, silakan proses. Supaya kasus ini jangan bertele-tele, hubungan kekeluargaan kita di MBD ini menjadi rusak. Saya minta dengan resmi bahwa hari ini kita bicara soal bangkrutnya PT Kalwedo. Jangan bapak-bapak dan politisi lain bahwa suara tersangka 16-17, lalu 2012-15 gimana? 2012-15 bagaimana? Masakan bisa saja seorang mantan kejaksaan Kejati Maluku Parogo Sega berkomentar waktu itu bahwa waktu itu kan 2012-15 kita tidak bisa ambil lagi karena sudah ada audit independen. Tahu kan itu kan audit independen? Kata tidak. Kami bicara di sini adalah hasil hebat BPK. Kami bicara adalah temuan BPK. Kami tahu aturan. Lembaga audit independen itu dipanggil oleh yang bersangkutan pihak dalam hal ini BOMD untuk mengaudit seluruh keseluruhan pekerjaan mereka selama itu. Tapi tidak menjadi dasar hukum yang pada untuk menerangkan bahwa kasus ini jalan atau tidak. Karena kita berpatokan pada lembaran hasil audit BPK perwakilan Maluku. Kami semua kita sudah serahkan lagi. Dan saya kira bahwa tidak bicara panjang lebar. Kita tidak lagi ada guna bicara panjang lebar. Kita datang di sini dan bapak-bapak di dalam silakan koordinasi. Silakan koordinasi. Hari ini juga saya akan video call dan mereka juga langsung connect dengan Kejaksaan Agung supaya kita bertatapan muka. Ini Bapak Kejaksaan sini muka yang ini supaya kamu baru kenal. Jadi saya kira seperti itu, tidak panjang lebar. Tidak panjang lebar. Saya yang lapor. Surat Komisi Kejaksaan juga kan saya sudah bilang waktu demo hari yang lalu. Surat Kejaksaan Agung juga jelas. Dalam hal ini pengacara menyurat pihak Kejaksaan Agung, dengar saya, rekam saya bilang. Pengacara yang namanya Pak Yusun Tuni menyurati Komisi Kejaksaan untuk melaporkan persoalan ini, dan Komisi Kejaksaan menyurati Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Kejaksaan Tinggi Maluku menyurati balik ke Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kejaksaan melaporkan kepada yang bersangkutan bahwa kasus 2012 sampai tahun sekian ada jalan. Dan kalau hari ini sudah ada tersangka 2016-17, mana 2012-15? Mana surat SP3-nya?
Maka itu tidak panjang lebar. Kami datang, kami minta sprindik. Terima kasih, mungkin Bukim lanjut. Itu saja bos. Kalau kurang senang karena Bukim bilang bahwa ada melakukan swab, saya tidak tahu seperti apa. Kalau kurang senang silakan. Karena beliau juga siap serahkan diri sini. Proses tuh susahnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, terima kasih.